Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus hidup sehat. Dan jangan lupa ngopi. Alhamdulillah ini udah buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek dari deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qadi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga bisa daftar umroh dan haji ya guys. Sudah ada paket umroh, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang ya guys. Oke, sekarang kita ke konten. Indonesia kayaknya memang beneran gelap ya. Yang bilang Indonesia terang matamu gitu ya. Ini makanya gue nunggu bikin konten ini nih, nunggu apa, buka puasa gitu ya. Pertamina belum selesai, tapi ya ini udah sesuai perkiraan kalau mau diusut-usut semua. Tapi ada berita bagusnya ya, artinya memang mau dibersihkan. Tapi ya begitu. Belum selesai kasus Pertamina dugaan korupsi di PLN muncul dengan kerugian triliunan. Anjing. Udah buka puasa nggak apa-apa deh. Ya udah rasain aja jadi rakyat, jangan protes ya. Ini kan mau kalian. Mau kalian ini. 58. Ini sampai ada yang rangkum di videoin. Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. Tuh. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya biawak, penjahat semua di dalamnya. Kenapa mereka bisa korupsi sebesar ini? Ya karena mereka tahu penegak hukum bisa dibayar. Nah. Mulut penegak hukum bisa disumpal, mata penegak hukum bisa ditutupi pakai uang. Penegak hukum itu siapa? Ya polisi, kejaksaan, hakim, ya KPK. Ya kan? KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Kenapa KPK dibentuk? Karena polisi tidak bisa memberantas korupsi. Tapi anehnya KPK anggotanya diambil dari polisi, kan aneh. Iya aneh Cuk. Bahkan pimpinan KPK dari polisi. Iya, nah mamam dah Cuk ya, mamam dah kalian. Ya kalian rasakan ini sekarang. Belum selesai nih. Hiburan rakyat, habis Pertamina terbelah PLN, di mana KPK? KPK, polisi, kejaksaan lagi bertarung ini. Lagi bertarung, masing-masing nangkep. Ini PLN ini siapa yang nangkep nggak tahu gue. Polisi atau KPK atau kejaksaan. Tapi intinya ya di bulan puasa ini alhamdulillah aja ya. Kita nikmatin aja ya. Kita bahwa kalau yang begini boleh dicaci, boleh kalau menurut gue. Wah, tai kucing. Nih ya, gara-gara korupsi itu diperhalus, mereka akhirnya nggak jerah gitu. Memang bangsa ya. Atau kita doain aja kalau mau doa ya. Mudah-mudahan para koruptor itu pantatnya buntu. Jadi nggak bisa boker, nggak bisa kentut. Nah, tainya keluar lewat keringat. Nah, jadi keringatnya bau tai gitu. Jadi pas kita nemu orang ada keringat bau tai, korupsi nih, maling uang rakyat. Amin gitu aja ya. Anjir. Tapi ya udah rasain deh ya. Kita lihat deh ini beritanya nih. Let's go ke Twitter yuk. Oke guys, kita udah di postingannya Kakak Never ini ya. Belum selesai kartu Pertamina terbit dugaan korupsi di PLN. Kerugian negara capai triliunan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kortas Tipikor Polri membenarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi di PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero. Ini polisi guys, yang nindak polisi. Kalau Pertamina kemarin kejaksaan. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri, Brigadir Jenderal Arif Adiharsa, yang mengatakan kasus itu telah naik ke tahap penyelidikan. Masih tahap penyelidikan ya, kata Arif Adiharsa dikutip dari tipikkorpolri.info, Kamis 6 Maret 2025. Namun demikian belum diketahui secara jelas kasus apa yang kemudian tengah diusut Kortas Tipikor. Yang jelas kasus ini berkaitan dengan pemeriksaan pejabat PLN Pusat pada Senin 3 Februari 2025. Sementara itu berdasarkan sumber inilah.com, salah satu kasus yang ditangani yakni terkait mangkraknya proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 di Kalimantan Barat. Kerugian negara 1,2 triliun rupiah. Nyeng. Udah males bacanya gue, males bacanya. Langsung ke komentar ya guys. Pantas Indonesia gelap, wong PLN aja korupsi. Nah, iya benar juga. Nah. Perusahaan monopoli bisa rugi triliunan, kocak ini Pak. Nah, baru tahu lu di Indonesia itu kocak. Prabowo-nya aja kocak, anjir. 2 tambah 8, 10 ya. Kemarin ya. Prabowo-nya aja, ya Allah. Aku udah ngerasa ada yang gak beres dengan BUMN ini sejak akhir 2023. Wah. Gue udah ngerasa nggak beres nih keadaan negara dari Jokowi mimpin tahun 2014. Mudah. Kalian yang sekarang keluar telat kayaknya. Tapi ya gak apa-apa. Keluar aja lu deh. Enak banget kopi gue anjir. Atas nama BUMN gak ada yang gak korup. Timah minyak listrik. Next kita tunggu aja yang tergabung dalam BUMN lain. Iyalah. Udahlah, Indonesia ini nggak miskin, cuman dimiskinkan oleh koruptor. Ayo guys, PLN jangan kalah sama Pertamina, senangnya jadi maling di negeri kriminal, iya. PLN justru paling problematik setelah Pertamina. Secara orang bodoh saja sudah bisa menebak, BUMN non-bank makin besar. Aset ini mungkin ya, aset dan perputaran uangnya pasti makin problematik. BUMN non-bank dengan aset jumbo, Pertamina, PLN, Telkom, Main ID. Ya, ini ekonom ini biasanya ini ya. Iyalah, anjir nggak ada perusahaan listrik lain di Indonesia ini, nggak ada. Nggak ada perusahaan listrik lain, nggak ada. Anjir rugi. Mau bilang bangsa, tapi ini bulan Ramadan ya. Saya berdoa jangan sampai muncul kasus menyangkut BPJS, kasihan yang sudah bayar iuran dan sedang perawatan. Para berdebat tak bermoral dan beretika, rupanya banyak yang merampok duit rakyat secara diam-diam, saling melindungi, saling menyayangi sesama perampok duit rakyat. Pantas saja ada yang khawatir jika kalah pilpres, merasa khawatir bisa masuk penjara semua. Rupanya ada permainan kotor. Udah diingetin masalahnya 58% rakyat. Ya begitu ya, 58% angkanya sih, walau faktanya kita belum tahu ya. Sampai hari ini nggak percaya, Bang? Gak percaya gue. Kagak percaya. Percaya kok pemerintah. Bubar aja lain kayak hari ini, biar urus masing-masing. User isinya kok rampok kabeh. Hidup Jokowi. Oke guys. Berikutnya apa lagi? Kereta cepat atau food estate singkong? Iya, gas terus lah. Kebongkar semua ini. Padahal kalau kita nggak bayar PLN 2 bulan saja listrik langsung disegel. Dari mana bisa rugi? Kalau dikorupsi oleh pejabat-pejabatnya bisa jadi PLN rugi ya. Udah lama ini guys. Cuman kalian nggak ingatin, nggak mau gitu. Anjing. Baru aja mati listrik setiap 5 menit sekali dan udah 2 kali mati. Muncul berita ini, gila. Udah pada stres rakyat. Ini kalau diterus-terusin begini ngakak ini negara. Sumpah negara ngakak ini. Mau dipotong-potong loh. Cuma rantingkan bersemi lagi. Coba tebang batangnya. Wah, Prabowo mau nebang batangnya. Percaya apa tidak nanti tersangka korupsi bakal ngaku siapa yang nyuruh mereka korupsi. Banyak korupsi di bidangnya dari Pertamina, timah, emas, kelapa sawit dan lain-lain. Tunggu main aja. Inisial M.
J bakal kena tuh. Siapa? MJJ Jokowi kah? Hah? Cakep. Ditunggu kabar korupsi masing-masing BUMN yang lain untuk berita harian rakyat. Ya, cakep, cakep. Oke, rakyat bayar listrik telah 2 hari saja. PLN Gercep kirim surat peringatan setelah ya lah ujungnya duit dikorup jancuk tenan. Ya gua bacanya enak banget itu. Ya. BUMN tempat kompetitor, harga barang atau jasanya mahal, konsumennya seluruh Indonesia, selalu tertib pembayarannya. Tapi setiap tahun selalu rugi ya, gelap ya jancu. Malah ada yang meterannya yang kayak kita begini ya, prabayar ya. Kita bayar dulu baru pakai. Jadi nggak mungkin rugi sebenarnya. Karena kita bayar dulu baru pakai jasanya. Nggak mungkin nunggak. Mungkin benar ini hanya pergantian pemain. Di PLN udah lama di endorse bau korupsi. Iya. Udahlah, pokoknya mereka kita jadiin hiburan aja dah, serah. Kita punya iman kok ada Allah. Rakyat pajakin sementara penguasa pada pesta korupsi. Iyalah, mau ngapain jadi penguasa kalau nggak korupsi? Gimana sih lu? Gimana caranya ditunjuk sebagai pemenang KSO BRN tapi tidak memenuhi kualifikasi? Kan ada panitia lelangnya, ada peserta lelangnya. Protes pastinya, nggak mungkin. Nggak menarik kasusnya. Semoga nggak jadi bancaan dan permufakatan jahat 86 yang update banyak tapi tidak tertangani. Ya bisa juga ya guys ya. Kasus ini ada hanya untuk mencari ceperan. Bisa juga ada kemungkinan seperti itu. Indonesia ini. Gimana sih lu? Indonesia bro. Apakah kita akan terus melihat karnaval koruptor? Bukankah semua BUMN memang begitu perilakunya? Tidak ada yang tidak korupsi. Dulu memang tidak disentuh, dibiarkan saja. Iya, lama-lama ya kebuka semua. Bila tikus sudah sangat merugikan pemiliknya, bakar saja lumbungnya beserta tikus-tikusnya. Biar saya yang urusi kepala tikus-tikus dan kan kujadikan kepala tikus itu jadi kepala cincang untuk pupuk tanaman. Rakyat, ini terusin aja begini sampai rakyat akhirnya udah gerah, udah nggak kuat rakyat. Nah, baru udah tugas, gaskeun, hancurkan, ubur-ubur ikan lele. Korupsi lagi le. Udah ya guys ya, gitu aja guys. Selamat berbuka puasa. Nanti ada, tetap aja kalian pantengin channel gue ya. Kalian kalau habis nonton itu di-share gitu, di-share. Jadi biar gue juga semangat gitu ya untuk memberitakan berita-berita kocak yang terjadi di negara ini. Ya kan? Negara kita semua ini guys. Ya mudah-mudahan aja ada jalan balik baik ya. Doa gue ya itulah. Mudah-mudahan koruptor itu pantatnya dibuat buntu, nggak bisa boker, nggak bisa kentut. Jadi kotorannya itu keluar lewat keringat. Jadi ketahuan tuh kalau mereka keringatan bau tai. Nah udah itu koruptor. Amin. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju Koko Alkode di situ, beli parfum Kamune di situ, dan juga bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket titian barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang ya guys. Alkode kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkode siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkode sekarang juga.